burung balam, lebih tinggi burung merpati. Jawab salam masih kurang semangat, kita ulanglah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja ke Sumatera Barat, dia singgah di Bukit Tinggi. Salam kedua itu pun masih kurang bersemangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa setempat, Bapak RT RW, Bapak Kades, Bapak BPD dan seluruh jajaran pemerintahan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita ini masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ribuan terima kasih tentu yang pertama kepada Ayahanda Ketua Masjid Ar-Rahman. Rupanya baru tadi saya tahu Ayahanda ini rupanya sering berjumpa di Kemenak, dan asing bagi saya. Rupanya masih di bagian beliau ini bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu di Kementerian Agama. Ya. Seperti kata beliau tadi, rasa-rasanya jangan sungkan-sungkan menyampaikan kaji, karena seolah-olah kita ini sedang berada di tengah-tengah mengajari itik berenang, mengajari nanti kambing bertanduk. Maka ini yang paling payah dilakukan Bapak Ibu. Izin Ayahanda, nanti kalau ada dalam penyampaian ini yang tidak sesuai, mohon saya jangan ditegur waktu berceramah. Setelah ceramah ini nanti panggil saya balik, tadi Pak Ustadz ulang tepat begini-begini. Saya tidak akan tersinggung karena saya masih setara anak beliau. Karena Bapak Ibu, beliau ini yang memimpin pondok-pondok pesantren di Kabupaten Rokan Hulu kita. Panjang umur beliau, barokah rezeki beliau, beruntunglah orang jamaah Masjid Ar-Rahman, orang-orang yang luar biasa menjadi ketua masjid kita ini. Moga beliau panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Juga takzim hormat kita sampaikan juga kepada abang saya, guru kita semua, Ustaz yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Abang Anda kenal tak dengan Ustaz Rangkuti? Saya yang mengenal beliau tak kenal sama saya. Padahal saya Ramadan pun mengisi cabang Islamic Center. Juga khutbah Jumat pun ada juga jadwal saya di sana. Kemudian juga ketika kajian-kajian subuh pun ikut juga saya di sana. Kajian tentang masalah pemerintah ataupun Pemda ikut juga saya mengisi. Tapi yakin saya abang belum kenal dengan saya, ya kan Bang? Mudah-mudahan abang senantiasa juga istiqomah. Doakan juga kami-kami yang masih muda ini. Doa saya tadi kepada Allah sengaja saya buat secara langsung. Mudah-mudahan ya Allah terlahirlah anak cucuku besok menjadi qari sebagus daripada suara abangku ini. Itu doa dalam hati. Bapak Ibu, adakah berdoa tadi pas Al-Quran itu dibacakan dengan indah? Ada doa tadi supaya anak cucu kita ada yang menjadi qari dan qari'ah. Ada yang berdoa tadi Bapak juga.
Rasanya cuma 2 orang yang berdoa, saya satu, ibu di belakang satu. Selebihnya mungkin sama saja itu kata dia. Bapak Ibu, guru kita ini, abang saya ini, kita doakan sehat-sehat panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, semua keluargaku, muqaddimah ini tidak terlalu panjang Ustaz sampaikan. Semua sahabat dakwah yang juga turut berhadir, bahwa untuk Pasir Pangarayan, ayahanda pun yang pakai serban di belakang tak mau dia maju ke depan. Ini sudah sering mengundang saya di kajian subuh. Ya ayahanda, di mana-mana sudah sering kami bertemu berjumpa untuk kajian subuh. Cuma Masjid Ar-Rahman memang belum pernah saya mengisi. Biasa masjid yang di pinggir di Cipinang Jalan Raya Al-Hikmah namanya, Pasir Putih ya. Situ pun sudah mengisi kajian subuh. Kemudian juga di daerah ke belakang sedikit KIT sudah agak sering rasanya. Cuman Ar-Rahman barulah ini kali kedua untuk berceramah. Tapi kali pertama itu hanya menumpang sholat asar, kalau tak salah 2 tahun yang lalu. Maka tadi Adinda menyebut, pernah Ustaz ke sini? Pernah, saya bilang. Kapan Pak Ustaz? Entah tahun berapa lah. Ngapain katanya? Sholat saya. Menumpang sholat saja. Alhamdulillah perubahannya banyak saya tengok. Waktu itu ingat saya parkir mobil tak bisa masuk, lagi renovasi entah apa, waktu itu banyak kayu, saya parkir di luar, sholat kaki di sini. Bapak Ibu, ini satu keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan silaturahim ini terjalin dengan baik. Doa Ustaz kepada Allah, sama kita di dunia ini melakukan amal soleh, moga-moga besok bersama kita juga di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan adinda saya, ini rupanya banyak sini orang Mandailing. Rasa-rasanya mau buat bahasa Mandailing di ceramah ini, tapi ku pandang wajah Bapak Ibu banyak yang tak paham bahasa Mandailing. Cemana ceramahnya ini Bapak Ibu? Ceramah Mandailing atau ceramah bahasa Indonesia atau Melayu? Oh dicampur. Kita sepakati saja bahasa Arab ya Pak. Oh itu makin payah tadi. Kalau bisa kita campur-campur. Kalau saya nanti pakai bahasa Mandailing, ngerti Bapak Ibu semua? Oh benar Bu. Oh maaflah saya Bu, rupanya tak ngertinya ibu-ibu. Kita sepakat bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ibu-ibu mungkin di belakang bertanya-tanya dalam hati, siapa Ustadz ini? Saya lihat orangnya tidak ganteng tapi manis. Mungkin ada seperti itu, mungkin. Kalau bolehlah bertanya sama ibu, mana ibu tengok lebih muda foto yang di spanduk ketimbang aslinya? Menyenangkan hati Ustadz, sebut saja aslinya, ya kan Bu? Bapak tengok mana lebih muda, fotonya atau aslinya? Dan ikhlas Bapak nampaknya ya. Rasanya foto itu lebih muda Pak Ustaz. Hebat pula gayanya saya tengok itu kan. Bagaimanapun Bapak Ibu, begitulah bentuknya dikasih Allah. Dipoles pun bagaimanapun caranya, memang sudah itu bahasa Medannya baknya. Tahu Bapak Ibu baknya? Casingnya. Cumanapun dipoles, beginilah modelnya. 5 menit Ustadz ambil sekitar 1 menit pertama untuk memperkenalkan diri. Besok bertemu bersua kita, takut saya Bapak segan menegur saya. Karena saya kalau masuk masjid kadang pakai jubah. Nanti kalau Bapak jumpa di luar, nanti lain pula gayanya. Nanti dibisik-bisik jadinya menjadi dosa di antara kita. Yang penting orangnya tetap itu, dan nanti kalau jumpa setelah perkenalan makin bagus silaturahim kita insya Allah. Nama Al-Fakir singkat saja seperti orangnya, kecilnya, pendeknya. Kecil saya Bapak Ibu. Nama saya aslinya hanya Joni saja yang diberikan orang tua. Syahputra itu banyak yang mendorong, tambahlah Ustaz nama Ustaz Musiki, parah kali kedengaran. Al-Mukarram dipersilakan berikan tausiah peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah Ustaz Joni. Tak enak kedengaran Pak, tak masuk dia. Tapi karena ditambah sedikit Joni Syahputra, maka agak-agak masuklah kedengaran sedikit, ya kan Pak?
Bapak iakan saja supaya senang hati saya Pak. Iya, begitu saja ya Pak. Joni Syahputra nama saya, Rangkuti itu Pak, marga saya ini suku Mandailing. Ustadz Sulaiman Umar pernah tanya ke saya, Ustadz Rangkuti, Ustadz ini suku Kuti atau Rangkuti Mandailing? Karena istri saya suku Kuti katanya. Saya ini Ustadz asli orang Mandailing, maka gelar saya itu ada 2. SKM itu Sarjana Kesehatan Masyarakat. MBA itu belum S2, masih proses. Tapi MBA itu artinya Mandailing Batak asli. Itulah Bapak Ibu. Jadi saya orang Mandailing, maka saya pandai bahasa Mandailing. Asal kelahiran saya ada di daerah Padang Lawas, Sumatera Utara. Nama kampung kami Siporna Bunut, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Lahirnya 1989, kemudian pendidikan SD-nya di kampung. Masuk saya pesantren, namanya Pesantren Aikalwaya Sibuhuan di Padang Lawas juga. Bapak Ibu pasti pernah ke Sibuhuan kan? Apalagi Bapak Imam tadi marga Kasibuan, di sanalah sarangnya Kasibuan. Raja mereka di sana Pak. Lalu 3 tahun pindah saya, di belakang tahun ini ada di sana Pak nama pesantren yang terkenal Babul Hasanah, Kecamatan Batang Lubu Sutam, dan juga dia Provinsi Sumatera Utara. Kabupatennya Padang Lawas juga. Disitulah saya 3 tahun lagi. Tamat saya aliyah dari situ, lanjut saya ke Mustofawiyah Purba Baru, selesai tahun 2008. Lanjut saya ke Kota Madia Medan, saya ambil jurusan di Stikes Mutiara Indonesia, saya ambil jurusannya Sarjana Kesehatan Masyarakat. Maka jadilah gelar saya disingkat dengan SKM. Kenapa Ustaz perkenalkan? Takut saya nanti selesai ceramah Bapak bingung. Kenapa panitia undang kesehatan berceramah 1 Muharram? Makanya saya jelaskan, saya Pak 7 tahun juga jadi pesantren, tapi memang sarjana saya ambil kesehatan masyarakat. Mohon doa semua famili keluargaku. Sekarang saya proses lagi mengambil S2 supaya makin yakin masyarakat ini. Saya ambil balik ayahanda pendidikan. Nanti kalau selesai MPD lah gelarnya. Besok enaklah dipanggilkan SKM MPD, agak mantap lah sedikit. Kalau sekarang nih SKM, kepikiran orang apa ilmu yang mau disampaikan Ustadz besok nih, salah undang panitia atau bagaimana ini. Maka saya perkenalkan ayahanda, ibunda, saya ini dari pesantren. Pindah saya hijrah 2015 ke Ujung Batu Rokan Hulu. Maka tinggal saya sekarang Bapak Ibu berada di seberang kantor camat Ujung Batu. Tempatnya di samping Panin Bank 3 pintu. Kalau Bapak Ibu nanti arah Pekanbaru, kantor camat sebelah kiri, depannya itu ada di situ Panin Bank. Menghitung 3 kolam ke sampingnya arah ke pasir, disitulah kita tinggal. Kita masih menyewa mengontrak. Apa sebab? Supaya ayah ibu tahu di mana nanti Ustadz tinggal. Kemalaman Bapak Ibu di Ujung Batu, jangan sungkan-sungkan singgah ke rumah. Kadang orang yang sakit di Pasir Pangarayan dari Padang Lawas dirujuk ke rumah sakit umum, katanya masih ada alat yang belum lengkap. Di mana mereka dirujuk? Ke awal pros Ujung Batu. Lalu Pak Ustadz, kadang mereka di awal pros saya suruh nginap saja ke rumah. Makan di rumah sakit bagaimanapun tak enak. Masa kalian di rumah? Saya bilang, sempit pun rumah kita, hati kita yang perlu lapang Bapak Ibu. Biarpun kita tinggalnya di ruko, nama usaha kita itu Afifah Laundry. Promosi Ustaz, itulah namanya. Cuma saya buat lagi. Nanti kalau ke Ujung Batu, jangan melondri tempat lain lagi. Ke rumahlah kalian melondri. Untuk jamaah ini saya pastikan gratis semua, adinda. Tak usah diikuti biayanya Pak. Yang penting selesai di laundry, dicuci, disetrika, bungkus, ambil, bayar.
Begitulah Pak, jangan gratis semua, payah nanti di sekolah. Disitulah Bapak Ibu saya tinggal, istri sudah 1, kemudian anak saya alhamdulillah 2. Jangan dibalik, jangan dibalik. Nanti pulang dari sini, kemana kau dengar tadi Ustadz itu? 2 bininya, 1 anaknya. Salah itu. Yang betul bini saya 1, anak saya 2. Jelas Bapak Ibu? Ini agak sensitif jemaah di sekarang. Kalau salah ngomong kita ini payah ini. Aku kalau 2 bini Ustaz sudah mau dengar ceramahnya kata dia. Karena ada gerakan mak-mak garis keras sekarang anti tentang masalah poligami. 1 bini saya ibu, 2 anak saya alhamdulillah. Sikit lagi. Kegiatan saya hari-hari ada sekolah kita di kilometer 4, nama sekolahnya SMP Islam Plus Tahfizul Quran Ujung Batu, dekat terminal Ujung Batu, di samping dari binaan Ayahanda Pesantren As-Sohwa. Kesininya sedikit Ayahanda. Cuman sekolah kita ini bernaung di bawah Dinas Pendidikan, maka agak jarang jumpa dengan Ayahanda. Lalu Pak Ustadz di mana kerjanya lagi? Saya Ayahanda salah satu penyuluh dari Kecamatan Ujung Batu, yang tuanya sekarang Bapak Haji Jali Sitakar MSY. Maka sering saya ke Kemenak karena urusan penyuluh dengan Abang Anda Yuli Hesman juga. Beliau PNS, saya non PNS. Lalu inilah kegiatan hari-hari Bapak Ibu. Ceramah kesana kemari, kita sudah lintas alhamdulillah dikasih Allah kekuatan amanah, percaya masyarakat ini. Kita sekarang sudah 3 provinsi, barokah dari doa jamaah, dukungan dari ini tim dakwah kita yang luar biasa. Ini masih lajang di Bapak Ibu, namanya Yusuf Prasetyo MA. Kata beliau ini belum menikah. Asbab beliau membuat YouTube siaran langsung, sampailah kita berceramah ke Siak, sampailah ke Pariaman, sampailah kita ke Sumatera Utara. Jadi 3 lah sekarang wilayah dakwah kami, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Kecil-kecil jelek begini udah sampai kami ke sana alhamdulillah. Cuman kalau keluar kota beliau udah bisa dibawa karena orang rumah curiga. Nanti abang nambah lagi di sana payah kita. Apa aja ikut kata dia. Kalau di luar kota, Pak Yusuf jaga gawang, saya berangkat dengan orang rumah. Begitulah Bapak Ibu perjuangan dakwah ini. Doaku kepada Ayahanda, Ibunda, mohon kami tetap didoakan dalam kesehatan panjang umur. Moga-moga kita semua besok bersama-sama bergandeng tangan masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah perkenalannya. Udah mau habis waktu. Apa judulnya nih Adita? Nggak ada judulnya. Yang kemarin saya kirimnya 3 jenis manusia. Kalau kita bicara Ayahanda Ibunda dalam Quran surah Al-Baqarah, apakah itu yang Ustadz maksud malam ini? Bukan. Kalau ayat 1 sampai 20 Al-Baqarah itu saya dengar Ar-Rahman hidupnya kajian ilmu di sini, pasti guru-guru kita sudah menjelaskannya. Tipe manusia pertama orang beriman, tipe manusia kedua orang munafik, tipe yang ketiga orang kafir. Atau kalau sesuai urutannya orang beriman, orang kafir, orang munafik. Itu yang Ustadz maksud malam ini, bukan Bapak Ibu. Saya ingin mengutip sebuah kata-kata hikmah yang tadi Ayahanda Ketua Masjid sudah menyinggung sedikit, bahwa harapannya kalaulah 1444 Hijriah ada mungkin yang belum baik, 1445 mari sama-sama kita berjuang untuk jauh lebih baik lagi. Maka orang yang lebih baik hari ini ketimbang hari kemarin, itulah yang disebut dengan orang beruntung. Nomor 1. Yang kedua, ada orang yang sama 1444 sama, tak ada perubahan. Yang tak sholat tetap tak sholat, yang tak ke masjid tetap tak ke masjid.
tidak ada perubahan masuk pun 1445. Ini disebutkan dalam maqal hikmah, disebut orang yang merugi. Yang ketiga ada orangnya di 1444 udah baik dia. Entah kenapa kesurupan kerasukan jin masuk 1445, entah kenapa. Dulunya rajin ke masjid, sekarang menengok masjid pun tak mau dia. Jangankan masuk, menengoknya saja pun agak-agak payah dia. Tak nampak jalan ke masjid lagi. Apa artinya? Lebih bagus dia di tahun sebelumnya, malah lebih buruk dia setelah pergantian tahun ini. Ini nomor 3 disebut dengan mal'un, orangnya yang terlaknat. Kaji kita malam hari ini kita ambil yang pertama. Punya komitmen masing-masing. Harus lebih bagus kita 1445 Hijriah dibandingkan dengan 1444 Hijriah yang sudah berlalu. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu menghitung tentang Masehi, itu diambil kalimatnya rupanya dari Isa Al-Masih, maka dibuat Masehi. Sejarah dulu kita ambil sedikit. Kalau kita orang Islam Hijriah, itulah yang dinobatkan, dinisbatkan kepada Nabi kita, karena Nabi memang hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu masyarakat ini perlu dipahamkan. Nampak kita di spanduk malam ini Rabu masih tanggal 1 Muharram. Kalaulah masyarakat ini sudah bisa memahami dengan baik, kalau dia yang bentuknya Januari, Februari sampai Desember, itu Bapak Ibu disebut dengan penanggalan Masehi, maka dia disebut juga dengan tahun-tahun dari Syamsiah, matahari. Maka pergantian tanggalnya di tengah malam. Maka ketika besok di Desember itu, mohon maaf, mereka akan 5 detik menjelang jam 12.00 mereka akan menghitung mundur 1, 2, 3 sampai 5. Mereka mulai dari angka 5. Begitu nanti 1, 0 dibunyikanlah, mohon maaf, trompet. Kata dia, harganya 250.000. Kata dia 5.000. Ada yang tak bunyi sama sekali, itu pun sudah second. Tapi itu adalah budaya mereka. Kalau kita Hijriah, itu disebut dengan bulan-bulannya Qamariyah. Kalau Syamsiah itu matahari, Qamariyah itu bulan. Maka pergantian tanggal Hijriah Muharram sampai Zulhijjah bukan jam 12 malam Bapak Ibu, tapi ditandai dengan terbenam matahari, dengan masuknya waktu sholat maghrib. Maka hari ini tanggal 1 terbenam matahari tadi, malam ini Bapak Ibu sudah tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. Kami di Ujung Batu tadi malam ada buat pawai obor, ada buat muhasabah, ada yang buat sholat sunnah tasbih, ada yang membuat tabligh akbar. Malam ini pun masih berlanjut, termasuk abang anda Ustadz Yuli Hesman. Beliau masuk ke Ujung Batu, saya malam ini ke Pasir Pangarayan. Apa maknanya? Bahwa orang Islam hari ini sudah mulai sadar penanggalan Hijriah adalah punya Islam. Masehi tetap kita pakai, tapi jangan melupakan sejarah. Itu yang paling penting dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita robah Pak Ustaz? Mohon izin maaf Bapak Ibu, saya ini orang Medan, suara saya ini makin lama makin kuat. Boleh ceramah di sini Bapak Ibu kuat-kuat begini? Saya tidak bisa berbisik-bisik nanti Pak. Maka mana yang tak cocok selesai ceramah ini nanti sampaikan. Ini pun akan dimasukkan ke YouTube nanti. Nama channelnya UJR Channel. Subscribe, like, and share.
Kalau Bapak Ibu masih bingung apa nanti bunyinya, akan tengok di kaca mobil belakang di samping kiri kanan sudah saya buat. Dukung channel dakwah, tengok nanti di situ Ustaz Rangkuti, banyak di situ YouTube 100 lebih sudah video yang kami upload. Insya Allah termasuk malam hari ini nanti ada kajiannya di YouTube kita. Mohon Bapak Ibu yang pandai membuka YouTube subscribe supaya naik terus channel kita ini. Bapak yang tak pandai subscribe jangan ikut-ikutan, bahaya nanti. Aturan di like-nya menjadi dislike, jatuh lagi rating kita nanti Bapak Ibu. Yang bisa like lah, yang tak bisa mendoakan saja. Semoga panjang umur YouTube kita itu besok. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, 5 yang mau Ustaz sampaikan. Selesai yang 5 ini, selesailah ceramah kita tutup dengan doa, kemudian nanti kita makan bersama. Kalau ada, udah saya tengok di belakang ada yang piringnya, tenang saja. Selesai 5 ini, makan kita Bapak Ibu, tenang saja. Bahwa orang yang disebut akan merubah setelah 1445 ingin berjuang lebih baik dari 1444 Hijriah, maka kita ambil kalimatnya adalah kalimat soleh, baik. Adapun nanti kalimat jamaknya solehin, laki-laki yang banyak yang baik, solehat, perempuan yang banyak yang baik-baik. Maka orang banyak salah mengartikan, orang banyak salah memahami bahwa kalimat soleh ini dia anggap hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji umroh, dan kemudian amal-amal seperti zikir dan yang lainnya. Padahal Bapak Ibu, tidak cukup soleh itu diartikan dengan baik. Soleh itu sekarang banyak sekali terjemahnya. Bisa diartikan dengan baik, bisa diartikan dengan bagus, bisa diartikan sesuai, bisa diartikan seimbang, bisa diartikan dengan sukses. Pertama, kaji kita. Di sini gampang orang tersinggung. Nah, kalau tersinggung nanti gimana ya? Tidak apa-apa ya, karena kita mengaji, karena kita ingin berubah. Yang pertama, ada 2 si hamba Allah sering ziarah ke Baitullah, sudah haji, sudah umrah, sangat dipuji masyarakatnya, laksana pemuka agama, sholat 5 waktu dijaga, suami bersorban, istri berjilbab, sangat-sangat sejuk dipandang mata. Apakah orang ini akan masuk surga? Belum tentu. Apalah Bapak Ibu salahnya, pelitnya, na'udzubillah, pelit. Inilah kaji kita nomor 1. Cuma udah tajam mata Bapak nemo saya. Sini masalahnya nanti. Kasihnya. Ada orang mengartikan soleh itu hanya sebatas, Ustaz, aku ini rajin ke masjid. Bagus. Berjamaah Pak Ustaz. Bagus. Majelis taklim ikut Pak Ustaz. Bagus. Ada duitku Pak Ustaz. Aku berangkat umroh. Alhamdulillah. Aku sudah daftar haji Pak Ustaz. Sudah berangkat tahun ini lagi. Alhamdulillah. Apakah Pak Ustaz dengan rajinnya aku sholat berjamaah majelis taklim, ada duit berangkat haji, berangkat umrah, apakah aku sudah bisa masuk surga? Mungkin ada cacatmu sedikit, tapi menengok tetanggamu kelaparan, tidak pernah engkau merasakan apa yang mereka rasakan selama ini. Orang ini belum kategori masuk soleh karena kesolehannya itu hanya untuk dirinya saja. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, berangkat umrah sudah, berangkat haji sudah, kemudian majelis taklim ikut, berjamaah ke masjid rajin, tapi ketika diajak menyumbang untuk agama Allah, menyumbang untuk Masjid Ar-Rahman, menyumbang untuk peringatan syiar agama ini, Allahu Akbar, pelitnya macam Qarun laknatullah
Kenal Bapak Korun? Pernah Bapak jumpa di Simpang Siagu, jumpa tuh? Oh belum? Dan ku kenalkan sama Bapak jenis-jenis mana model Korun tuh ya. Datanglah panitia PHBI Ar-Rahman berkeliling, contohnya bawa map ataupun proposal. Nampaklah mereka mohon maaf rumah yang besar, kemudian mereka pastikan orang ini juga taat beribadah, dan kita sebut mohon maaf tadi sudah haji, sudah umroh lah Bapak Ibu tadi. Diketok sama panitia pintu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. 3 kali diketuk, rupanya saking besarnya rumah tak kedengaran ke belakang. Tekan tombol saja, baru bunyi ke belakang. Begitu dibukakan pintu, maka kemudian keluarlah yang pertama suaminya. Apa kata dia? Dari mana kalian nih? Ketua dan juga pengurus Masjid Ar-Rahman, dan kami ini ditunjuk sebagai panitia peringatan Hari Besar Islam, peringatan Muharram. Oh masuklah, kata bapak ini. Lalu setelah masuk dipersilahkan duduk, cerita-cerita apa yang kalian bawa itu, kata bapak ini. Ini Pak proposal, insya Allah besok Rabu malam kita peringati Hari Besar Islam 1 Muharram. Dari mana ustaznya? Dari ujung Batu Pak. Siapa nama? Belum pernah ceramah di tempat kita, tapi saya tengok fotonya agak-agak kecil, masih mudanya orangnya, dari ujung Batu. Oh kata bapak itu, ayalah, jangan nanti ada kendala acara kita ya, baik-baik kalian buat. Itulah maksudnya Pak, kami datang, mohonlah bantuan dana dari bapak. Tunggulah kalau itu, dari tadi aku udah paham-paham, kata dia. Masuklah dia ke kamar, buka berangkas, kemudian diambilnya lah selembar duit merah. Berapa itu ibu-ibu? 100.000. Setelah diambil duit merah tadi, namanya orang kaya, dia letakkan di meja, kedengaran sama bini itu di belakang. Siapa tahu mau apa? Datang panitia Masjid Ar-Rahman, besok malam tuh Rabu mau dibuat acara peringatan 1 Muharram, buat acara, menyumbanglah kita dulu. Berapa abang kasih? Sambil dia berjalan dari dapur sampai ke ruang tengah, dia nampak panitia. Berapa kalian tuliskan tadi dikasih abang tuh? Kalau 100.000 Bu, itu berarti 5 nolnya. Maka apa kata ibu nih? 100.000 itu kebanyakan tuh. Kau kurangi 2 nolnya, 3 saja buat nolnya, kata dia. Membalikkan lagi panitia itu 99.900, 1.000 cuma Bapak Ibu sumbangannya. Besarnya rumahnya minta ampun, rajin sholatnya luar biasa, haji umroh sudah berangkat. Pertanyaan Ustaz, adakah orang di desa Ramba Tengah Utara ini model manusia seperti yang pertama ini? Jawab. Ada tengok 2 orang. Kau tahu Ustaz? Nunduk-nunduk dia. Ini payah nih Ustaz nih kata dia. Dan saya juga provokator dia. Siap dah Bapak Ibu berubah? Siap. Kita ini mau hijrah. Kita ingin menjadi orang beruntung. Kita ingin menjadi orang soleh. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik dibanding tahun lalu. Karena perjuangan kita hari ini, banyak orang yang hanya mengurus ibadahnya saja, yang hubungannya kepada Allah baik, akan tetapi dengan antar sesama manusia, babnya tentang sedekah tidak lulus dia Bapak Ibu. Orang ini tak bisa mulus perjalanannya masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Ibu-ibu yang pertama ini, ada enggak yang hadir malam hari ini sifatnya seperti yang kita jelaskan tadi? Ada atau tidak ada? Ibu-ibu masih hidup kalian di belakang? Masih. Ada enggak orang yang rajin sholat tapi pelitnya minta ampun? Ada atau tak ada? Di mana duduknya? Hah? Dekat pintu. Berani kali itu ngomongnya begitu. Janganlah sebut-sebut orangnya. Kalau Ustaz tanya begitu, cukup isyarat saja. Mainkan saja mulut itu kan bisa. Itu Ustaz, itu. Tapi begitu saja. Bukan ibu yang di samping ibu itu juga orang mungkin. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sudah rajin sholat. Alhamdulillah ada duit berangkat haji umroh. Alhamdulillah sudah bisa berjamaah istiqomah. Ada
pengajian antara maghrib isya, habis isya kajian subuh hadir, bagus. Tapi ketika nanti ada orang di daerah Masjid Ar-Rahman yang kelaparan, tidak kita perhatikan, besok kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sekedar kaji, mengingatkan yang lupa. Mana tahu ada masyarakat ini yang punya sifat yang demikian. Mohon sama-sama kita berhijrah, memerangi sifat bakhil, sifat pelit, sifat kedekut, sifat yang tak ingin berbagi kepada antar sesama. Ini kaji kita pertama, 9:10 lewat 5. Ibu pun di belakang sudah kerasa kusut, nampaknya panjang ceramah di pikirnya. Nah, 5 cuma, udah 1 selesai. Paham ibu sampai di sini? Paham gak ibu sampai di sini? Kalau tak paham, saya udah balik. Tapi kalau sudah paham, saya lanjut lagi. Paham Bapak Ibu? Paham, alhamdulillah. Ada pula orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masalah infak, masalah sedekah, apa kata dia? Jangan kalian malu-maluin besok acara 1 Muharram kita. Berapa panitia perlu dana? 15 juta Pak. Karena dia orang kaya, apa kata dia? Jangan kalian buat proposal biar aku tanggung semua itu. Tidak usah kalian capek-capek lagi keliling-keliling. Kata dia, dermawannya minta ampun. Infak sedekah ke Masjid Ar-Rahman tak terhitung berapa sak semen. Tapi apakah orang sedermawan ini bisa masuk surga? Tengok dulu, kalau dia tak menghijrahkan dirinya, apa kesalahannya? Solatnya cuma 2 kali dalam setahun, ini pun tak bisa juga disebut soleh. Tak bisa orang dimasuk surga besok Bapak Ibu. Solatnya cuma 2 kalinya setahun, macam mahasiswa di Pasir Pengarayan. Semester genap dia ambil solat Idul Fitri, semester ganjil dia ambilnya solat Idul Adha. Infaknya di Masjid Ar-Rahman banyak, tapi solat tidak pernah nampak batang hidungnya di Masjid Ar-Rahman ini. Pertanyaan Ustaz, nomor 2 ini ada enggak kira-kira yang hadir malam hari ini? Kok tak berani Bapak Ibu jawabnya? Ekstrim kali ceramah di rumahnya. Ini kaji biasa nih Pak nih. Ada orang yang rajin sholat pelit, tadi selesai. Ini ada orang yang sangat dermawan tapi tak sholat-sholat. Pertanyaan Ustaz, ada nggak jamaah ataupun masyarakat dari desa Rambah Tengah Utara ini di tempat ini? Ada atau tak ada? Aku tak bisa membedakan Bapak Ibu bilang ada dan tak ada. Biar jelas kita nih, ada atau tak ada? Ayah saya diam dulu, ibu-ibu dulu. Ada enggak kira-kira ibu masyarakat ini kalau berinfak sedekah rajin tapi sholat tak pernah? Ada Bapak Ibu? Akan? Ada mereka Pak? Antara ada dan tiada. Yang betul jawaban Bapak sebelahnya tadi, adong kata dia. Kalau adong kata orang Mandailing ada. Adanya itu Pak. Apakah perlu keluargaku tersinggung? Jangan. Kita kan mau hijrah kata ayahanda tadi. Mau ingin berubah dari 144 itu lebih baik. Malam ini kita sedang mengukur diri sampai yang 5 poin ini nanti. Ukur diri kita masing-masing, termasuk yang menyampaikan tausiah ini. Di mana kekuranganku ya Allah? Mungkin sholatku bagus, tapi kalau hartaku diminta, politnya aku luar biasa. Hijrahlah, jadi kau orang dermawan. Malam hari ini, kalau masalah infak sedekah bagus, tapi sholat berjamaah bolak-balik dikumandangkan azan, tidak pernah hati tersentuh, tidak pernah telinga mau mendengar, tidak pernah mata mau menengok jalan ke masjid. Apa kurangku ya Allah? Kurangku adalah infakku bagus, sholatku berantakan. Hijrahlah supaya lebih baik dari tahun semalam. Sampai di sini ayah Omah paham gak ceramah ini? Rasanya sudah cukup jelas di penyampaian. Aku tidak akan baca-baca dalilnya Bapak Ibu. Apa sebab ini masyarakat ini orang-orang berdalil semuanya. Ayahanda saya ini bukan tak hafal dia semua hadis-hadis itu. Makanya dari tadi saya bawa baca-baca hadisnya Pak. Saya main tembak rabas saja kalau bahasa orang Medannya. Berarti Bapak Ibu paham.
Yang penting ceramah itu sampai komunikasi ini berubah ayat ibu lebih baik kita dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Sudah dua. Ada pula orang bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sholatnya bagus, haji umrohnya bagus, infak sodakohnya juga bagus. Apakah orang seperti ini sudah bisa masuk surga? Belum. Apalagi Pak Ustadz kesalahannya satu lagi. Apa itu Pak Ustadz? Munculnya pula lah yang kurang bagus. Ada masyarakat seperti itu? Ini ada banyak alasannya juga. Bagaimana ciri-cirinya Pak Ustaz? Ustaz sudah berceramah, dia pun tetap cerita. Jangan tersinggung ibu-ibu. Saya tengok ibu Pusakaroh di belakang, saya ingatkan. Gantian kita mau ngomong. Masjid Ar-Rahman ini tertutup pakai AC. Sedikit saja ibu ngomong, langsung kedengaran sama bapak ketua. Ditengoknya. Jangan kalian malu-maluin. Ustaz ini jauh dari ujung batu nih. Tak ada yang lebih jauh dari ujung lagi. Sudah di ujung beliau tinggal batunya lagi. Apa yang urusannya? Kalau di pasir masih enak lagi. Kalau pasirnya bermanfaat bisa buat rumah bangunan. Kalau batu ditanam padi takkan tumbuh padi dari batu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu usahakan nomor 3 didapat kajinya. Saya ulang sekali lagi. Ada orang yang sholatnya rajin, infak sodakohnya juga rajin, haji umrohnya juga sudah berangkat. Apakah orang ini sudah dianggap soleh Bapak Ibu? Belum. Apalagi kekurangannya, mulutnya pula lah yang kurang bagus. Datang dia peringatan 1 Muharram malam hari ini. Kalau nanti dia mau pulang, kalau ditimbanglah pahalanya Bapak Ibu, katakanlah 1 ton. Tapi gara-gara mulutnya bisa pahala 1 ton habis, membawa dosa 5 ton. Kok bisa Pak Ustaz? Mulai semenjak hadir tadi sudah mulailah dia di belakang menggosip. Aku nampak Ustaz itu kalau berjenggot rasanya mirip kayak kambing belakang rumah kan, kata dia. Dosamu 100 kilo. Belum dibagikan snack lagi. Aku rasa-rasanya tercium loh. Ini sate atau bakso atau belum memakan kita ini. Entahlah kak, aku masih dengar ceramah loh. Aku kalau sempat nanti yang makan gak sama bagian kita. Padahal aku nyumbang semalam 10.000 loh. Diusahakannya balik modal berapa dia menyumbang mau dimakannya malam ini. Berdosa kau nanti 200 kilo. Setelah dihidangkan makanan tadi, apa kata dia ke orang sebelah? Cemana? Apa kau dapat? Cemana panitia ini? Aku cuma dapatnya telurnya 1 loh, minyak sedikit kali. Untunglah kau, kata kawannya. Kau masih ada telurnya sama minyak sedikit. Aku telurnya separuh, kata dia. 300 kilo dosamu. Mengumpat kau. Kawan sebelah, kau kemana kak? Kalian untunglah, kau separuh telurnya, dia penuh 1, kemudian ada minyak. Aku mie, nggak ada telurnya sama sekali. Macam mana panitia ini? Aku padahal nyumbang semalam 7.000 loh kan. Lalu kalau dihitung-hitung dapat modal aku malam ini, kata dia. Tujuan menuntut ilmu jihad fisabilillah, tapi gara-gara tak bisa menjaga mulut, banyak kita ini Bapak Ibu yang nampak wujudnya mencari pahala, padahal hakikatnya dia sudah membuat dosa. Malam hari ini ada juga ibu-ibu yang bisik-bisik di belakang. Tengok kak yang terlambat tuh, tengok. Jangan kau tengok, ditengoknya kita, kata dia. Jadi cemana? Nanti aku kasih tahu kau, kata dia. Kau bisik-bisik dia pelan-pelan. Tengok kakak yang sebelah itu. Aneh kali pakaiannya malam ini kan. Apa itu? Tidak serasi warna bajunya dengan mukenahnya, kata dia. Apalah urusanmu itu kalau tak serasi pun warna baju orang dengan mukenahnya. Semua mau diurusnya. Makanya pening kepalanya dalam hidup ini. Orang seperti ini yang tak bisa menjaga mulut, yang tak bisa menjaga lisan, biarpun hebat tahajudmu, biarpun hebat ibadahmu, tapi selalu orang yang ingin kau buka aibnya,
benar yang kau katakan itu, menjadilah jatuhnya ghibah. Kalau tak benar engkau hanya mengada-ada, maka jatuhnya aib saudaramu kau buka, berarti jatuhnya adalah fitnah Bapak Ibu. Maka orang-orang yang selalu tidak bisa menjaga lisannya, biarpun bagus ibadahnya, engkau sudah terhutang budi sama orang yang selalu kau gibah, kau fitnah, sama dengan kau sudah mentransfer pahalamu kepadanya. Kalau kau sering buka aib saudaramu, baca nanti Qur'annya, tak ada ubah kau seperti memakan bangkai saudaramu. Apakah engkau suka? Fakarihtumu, engkau akan jijik, akan benci. Tapi itu yang sering kita lakukan. Pertanyaan Ustaz, adakah ibu-ibu bapak keluargaku yang suka menggosip di kampung ini? Hah? Oh, sebelah sana menjawab. Banyak kata ibu. Kira-kira ibu yang menjawab itu termasuk gak dari yang banyak itu? Salah satunya Pak Ustaz, kan begitu kira-kira. Bagaimanapun balik ke awal, pantang tersinggung ceramah ini mengukur diri karena muhasabah. Di mana ketertinggalan, berubahlah. Di mana cacatnya, perbaikilah. Kita tak ada maksud hari ini speaker luar hidup nih Bang Anda. Kecil. Kalaupun yang di rumah mendengar ceramah ini, tidak ada niat kita menyinggung siapapun, karena kita malam ini sedang mengukur diri, termasuk Ustadz yang menyampaikan tausiah ini. Ya Allah, memang sholatku sudah bisa ke masjid berjamaah. Lewat kotak infakku buatnya sesuai kemampuanku, 5.000, 10.000. Masalah infak ini satunya modalnya. Apa itu Bapak Ibu? Biarlah infak itu banyak, yang penting ikhlas, itu yang paling mantap. Nah betulnya orang berinfak itu biarpun tahap awal bolehlah, biarpun Pak Ustaz 2.000, yang penting ikhlas kan Pak Ustaz. Baliklah, dan hijrah kita nih, biarlah 100.000, tapi ikhlas, daripada 5.000 rupiah diungkit-ungkit. Nah, itu paling payah lagi itu Bapak Ibu. Banyak tapi ikhlas. Aku infak ya Allah sudah, solatku terjaga, majelis taklim lanjut. Apa kekuranganku ya Allah? Lisanku ini tidak bisa aku tahan, selalu ngomongin orang. Ada penyakit masyarakat ini karena sudah terbiasa dari kecil dia suka menggosip, menggibah. Kalau satu hari itu tidak pernah dia menggibah, sampai malam itu tidak bisa dia tertidur Bapak Ibu. Ada masyarakat ini begitu. Kalau udah ngomongin orang dia sekali sehari, tidak bisa dia tidur. Ada begitu. Hilang selera makannya disebabkan karena tak menceritakan orang. Karena dari kecil di tempat memang sudah terbiasa menggibah, memfitnah orang. Kaji lama. Orangnya yang beli Innova, perasaannya kalau orang mandailing, perasaannya kepadanya seperti diulpak alopa. Tahu apa? Ulang saya lagi ya. Di bahasa Mandailing nih, Bapak minta dicampur tadi. Tetangganya yang beli kijang Innova, perasaan dia kepadanya kena ulpak alopa. Tahu apa artinya? Alopa ahli, Pak. Alopa itu adalah, kalau di Mandailing, alopa itu apa, kenapa itu Pak? Apa namanya di sini? Alopa. Ah itu Pak. Alhamdulillah. Alopa itu adalah belebah. Jadi karena Bapak Ibu mohon maaf tak bisa menjaga lisan, apa yang berubah sama tetangganya itu sajalah yang mau dia ceritakan, tak pernah diam. Aku biar tahu kau ya, kawan sebelah itu biarpun beli mobil, taunya aku tuh kredit kata dia. Apa lo urusanmu itu? Tiap bulan pun tak pernah kau ditagihnya minta tolong bantu kreditnya kan? Tapi manusia ini memang begitu dia. Apa kata dia? Aku pun bisa nyambeli, cuman ku tahan-tahan saja kata dia. Kapan kakak rencana membeli Innova macam tetangga kakak itu? Nantilah. Iya nantinya kapan? Tunggu sawit yang di Bangkinang itu dulu berbuah.
Kapan kakak beli kebun sawit di Bang Tinang? Ini rencananya kalau nanti cair, abang mau beli tanah di sana. Setelah beli tanah nanti mau ditanam sawit. Nunggu sawit itulah nanti dulu ditanam, kemudian berbuah dia, baru dikijam inovasi. Itu lama juga. Inilah makhluk yang disebut dengan orang yang selalu kesiangan, tak pernah mau dibawa. Penyakitnya adalah suka cerita yang belum terjadi pun duluan dia ceritakan dibandingkan daripada kenyataan. Ahli neraka orang begitu, Pak. Kadang gak pernah pun ditanya dia ceritakan. Tahu kau semalam dari mana aku nih? Oh, dari sini. Siapa kak? Kata kawan sebelah. Akulah, kata dia. Siapa yang nanya? Kata dia. Terdiam kawan tuh bapak. Banyak orang tak perlu tahu dari mana kita, siapa kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu jangan sampai jatuh kepada orang yang suka bercerita, maka banyak salahnya. Kemudian orang yang tak bisa menjaga lisan, sama saja dia sudah menjerumuskan kepada kehinaan. Kaji kita nomor 3, kalau sudah rajin sholat, mestinya pandailah menjaga lisan. Kalau sudah mantap infak sedekahnya, jaga lisan, jangan diungkit-ungkit, dibaca sedikit dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pemberian kalian, kebaikan kalian, sedekah kalian, infak kalian bil manni, dengan menyebut-nyebut. Allah pesankan ada kemungkinan orang ini kalau memberi, inginnya dia menyebut-nyebut pemberiannya. Kami tidak sebut-sebutnya Pak Ustaz. Kadang kami ujung batu cerita, seorang putih dia, kalau tahulah Ustaz, apa yang perlu saya tahu Bu? Masjid Ar-Rahman itu, kalau nak gara-gara saya, takkan begitu berdiri. Hebat ibu berarti. Berapa sumbangan ibu di Masjid Ar-Rahman? Bisa tak Pak Ustaz? Tidak enak saya menyebutnya. Sebut saja lah Bu. Kalau ibu salah satu donatur terhebat di Ar-Rahman itu berarti luar biasa itu Bu. Apa kata dia sambil berbisik? 2 sak semennya Pak Ustaz, kata dia. Oh Tuhanku, 2 sak semennya sumbanganmu. Kamu tinggal di desa Rambah Tengah Utara Pasir Pangarayan, saya tinggal di ujung Batu Rokan. Itu pun sempat kau ceritakan sama saya. Tidak ada manfaat infak sedekahmu, sedikitnya kau kasih, tapi ngomong tak kesana kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wal adza. Kalau boleh saya usul Pak, ini masyarakat kita ini ada satu kebiasaan yang baik, tapi kadang-kadang salah pasang kita kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Kalau kami di ujung Batu, asal peringatan Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, penyambutan Ramadan, biasanya kita aninda buat santunan anak yatim. Biasanya dibagi, entah sama di ujung Batu dengan pasir, tapi sekarang perlu kita sama-sama merubah. Barangkali salah teknis, tapi ini tidak salah fatal untuk syiar. Maksud Ustaz di mana? Ketika kita ingin bantu anak yatim, ataukah itu fakir miskin, di tengah-tengah jamaah yang ramai, kalau bisa kita jagalah hati perasaan mereka, supaya jangan mereka ditegakkan di depan ini, difoto, diambil, diupload ke Facebook. Rupanya hati mereka tersakiti, kita tertawa memberikan duit tadi. Kalau mau ditegakkan juga untuk syiar, buat saja perwakilan. Jangan ditegakkan lagi yang sudah kelas 4 SD, karena dia sudah punya rasa malu, tertekan batinnya, nanti tak bermanfaat pemberian kita. Apa sebab? Malu hatinya. Sering saya sampaikan ini, bukan salah, tapi perlu kita ambil, menjaga perasaan mereka. Apa sebab? Dalilnya jelas, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Disebut-sebut memang tidak, azab menyakiti perasaannya, bisa tak manfaat pemberian kita. Hati-hati Bapak pengurus, hati-hati kita jamaah. Kalaupun saya menjadi anak yatim, Bapak tegakkan saya di depan ini, contohnya saya sudah kelas 4 SD. Bagaimana perasaan saya menerima duit dari jamaah 500.000, tapi bolak-balik Bapak memoto saya, diupload ke Facebook. Sakitnya perasaan saya kira-kira Pak?
Pertanda engkau orang beriman dalam hadis Nabi, bagaimana yang dirasakan saudaramu, kalian orang beriman seperti satu tubuh. Kalau sakitnya perasaannya, kalau aku jadi dia, sakit juga perasaanku, maka jangan sering-sering lakukan itu. Nanti tak bermanfaat kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah Ar-Rahman tak melakukan itu. Jadi tidak layak. Kalaupun mau ditegakkan, ambil yang PAUD, yang TK juga. Belum tahu dia malu, panggil ke depan, kasih. Yang selebihnya setelah jamaah bubar nanti, langsung datang ke depan. Kita muliakan mereka, senang hatinya. Besok dapat santunan dia, ramai mereka datang ke masjid karena dia tidak merasa dipermalukan. Contoh saja ya Bapak Ibu. Oh, udah jam 10 kurang 5 menit loh Bapak Ibu. 6 menit lagi ya. Masih kuat ibu-ibu di belakang? Bapak-bapak masih kuat? Allah Tuhanku ya Rabbi, masih kuat juga kalian rupanya ya Pak. Kupikir udah cukup lah itu Pak Ustaz, katanya begitu. Masih kuat rupanya. Udah berapa Ibu? Ada 3. Sholatnya bagus, infak sodakohnya bagus, mulutnya bagus. Apakah kalau yang 3 ini bagus Pak Ustaz, sudah bisa kita masuk surga? Belum. Apalagi Pak Ustaz nomor 4 yang kurang bagus sehingga belum masuk koridor amilus sholihat, orang soleh. Rupanya Bapak Ibu hatinya pulanan yang kurang bagus. Orang yang benih kulkas, dia yang menggigil kedinginan. Orang yang beli kompor gas, dia pula yang kepanasan. Tetangganya yang berangkat naik haji, dia pula naik tensi. Kedengaran dia orang baru beli mobil baru, saking busuknya hatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serangan jantung, mati mendadak. Ada nggak masyarakat kita penyakitnya begitu? Lengkap nampaknya di desa Rambang itu. Apapun ditanya ada terus Pak. Mulai dari sholatnya ada, yang batin berpikir dan mau infak ada Pak Ustaz, yang mulutnya tak bisa dijaga ada Pak Ustaz. Sekarang ditanya yang busuk hati ada juga, kan? Ada juga Pak. Apapun ditanya ada terus. Allahu Akbar. Balik ke awal, jangan tersinggung bahwa orang-orang yang punya hati yang busuk, hati yang tidak baik, hatinya berpenyakit, inilah pangkal dari segala penyakit. Maka peninglah kepala. Maka Ustaz sedikit ajarkan kepada kita bagaimana supaya engkau bahagia. Tengok-tengok perkara dunia ini orang yang di bawahmu. Kajinya Pak Ustaz, izin saya Pak Manajer, saya berdiri. Jangan kau tidur dulu. Halo. Oh Tuhan, kau sudah tidur manajernya Bapak Ibu. Nanti tersorotlah separuh begini nih kan. Biarlah Bapak Ibu, itu kenikmatan dia. Sudah bangun dia Bapak Ibu. Mohon maaf. Usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata imam, ayah omah pun ikut di belakang takbir Allahu Akbar. Sepanjang solat, bolehkah kita Bapak Ibu menengok ke atas langit-langit? Tidak. Kemana kita tengok Pak Ustaz? Ke tempat sujud. Kenapa Pak Ustaz ketika sholat kita tak boleh menengok ke atas? Diajarkan sholat kita harus menengok ke bawah. Ini salah satu filosofi hidup. Kalau kau sering menengok ke atas, bahasa Mandailingnya kau akan limponan. Tahu apa limponan? Apalah abang anda bahasa limponan ini ya? Kelilipan. Oh, itulah dia. Kalau menengok ke atas, mata akan kelilipan. Menengok ke bawah akan terasa sejuk. Itu pesan salah satu dari sholat. Kalau dalam kehidupan sudah rajin kau sholat, selalu kau tengok orang yang lebih bagus ekonominya ketimbang engkau.
sama dengan engkau sedang memandang ke atas. Pandanglah matahari, maka kau menengok ke bawah akan berkunang-kunang. Gelap kau tengok dunia ini, makanya datang penyakit pilulus namanya bahasa orang mata ini. Maka tak pernah tenang hidupnya, maka selalu dia kosong suaminya. Kenapa orang ini belakangan merantau ke desa Rambah? Kita sudah 30 tahun di sini. Mereka sudah punya rumah, punya mobil. Kita jangankan rumah pun masih menyewa-nyewa. Cemana ini, kata dia. Hatimu tak terima takdir Allah, hatimu berpenyakit, hatimu busuk. Orang Rambah yang punya hati busuk, itulah pangkal tak pernah kau dapat bahagia di atas dunia ini. Pindah pun kau ujung batu besok, kalau masih bawa hati busuk itu, tidak akan bahagia kau di sana. Maka di Rambah ini bukan kurang bagus tempat tinggalmu, hatimu mungkin yang perlu ditata. Kalau seandainya bagus hati kita, tanya ibu-ibu dulu. Kalau tetanggamu lebih kaya darimu, ibu kira-kira doakan untuknya kebaikan atau ibu doakan supaya cepat dia mati? Ibu tak punya mobil, tetangga beli mobil baru. Ibu kira-kira kalau bagus hati ibu doakan nggak supaya dia sehat-sehat? Penyakit hasad ini ada 2 tingkat. Yang pertama dengki orang 50%, yang satu lagi dengkinya 100%. Apakah orang Rambah ini pilih nomor 1? Saya tidak tahu. Cirinya kemana Pak Ustaz? Tetangganya beli mobil baru, kemudian apa kata dia? Alah, taunya siapa itu? Paling-paling 2-3 bulan nih baliknya mobil tuh, takkan kebayar dia itu, kata dia. Dia hanya sebatas tidak suka orang dapat nikmat, maka dia dengkinya 50%. Kata Imam Ghazali, kalau mau tahu orang yang dengki 100%, wa hubbu zawaliha, maka dia tak ingin orang dapat nikmat, dan kemudian dia memikirkan supaya nikmat itu harus dicabut Allah dari orang yang mendapat nikmat. Contohnya Pak Ustaz, sengaja dia sudah 3 bulan tak pernah tahajud. Begitu mobil baru tetangga datang, tahajudlah dan sholat hajat dia malam itu. Apa doanya? Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala yang tersembunyi. Aku tahu ya Allah mobil itu kredit. Aku tak terima ya Allah dia lebih kaya dariku. Dan Engkau tahu ya Allah duluan aku merantau ke Rambah di ketimbang dia. Maka ya Allah aku mohon di keheningan malam ini, tolong ya Allah matikan semua sawitnya, supaya tak bisa dibayar kredit mobilnya, supaya ditarik showroom balik mobilnya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu orangnya sudah 100% lah sifat dengkinya Bapak Ibu. Tidak akan pernah kau rasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini dari Allah. Maka bisa kita tersenyum seperti ini karena baik hati Bapak, baik hati Ibu. Kalau sampai datang di sini pendengki-pendengki, apapun dilakukan, baik dilakukan orang, salah dia tengok, karena memang hatimu busuk. Yang buruk dikerjakan orang, apalagi habislah dibuatnya bulan-bulanan. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Kita semua punya silap, salah dan dosa. Kalau kau lihat dengan mata yang positif, maka baiklah dia. Kalau kau lihat selalu dengan hati yang busuk, bagus pun dilakukan orang, selalu busuklah dalam pandangan matamu. Betulnya tidak begitu kan? Adinda sering tak digosip orang di sini? Jujurlah, ini kan cerita-cerita kedai kopi ya. Ada digosip begitu. Adinda kelahiran berapa? 95, betul adik saya. Udah menikah? Sudah. Berapa anak? 1 kan? Yakin tak semenjak di sini Adinda cerita kita tadi dari Lubuk Soting. Beda orang Lubuk Soting dengan Rambah Tengah Utara ini. Salah satu bedanya, mana lebih banyak dengki orang di Lubuk Soting ketimbang di sini? Pak yang menjawabnya Ustaz, begitu. Maksudnya, kemanapun kita pergi, maka kita akan berjumpa dengan orang-orang busuk hati pendengki. Maka kemudian
Kalau kau dicakapin orang, digibah orang, dipitnah orang, masuk 1445, maka yakinkan dirimu. Kenapa ya Allah kau kirim dia untuk menggibahku? Maka kajinya, kalau yang diceritakannya keburukanku, aku tidak akan tersinggung sakit hati. Seandainya tahu mereka aslinya saya, itu belum seberapa yang dia ceritakan keburukanku. Maka orang yang hijrah pantang sakit hati, pantang dia nanti menyerah, karena yang dia lakukan adalah kebaikan. Dibuat panjang azan, salah juga, ya kan? Agak cepat pula dibunyikan nanti ngaji, salah juga. Terlambat pula nanti nyalakan salah juga. Nanti sudah mau qomat imam belum datang, salah juga. Kapan Pak Ustaz supaya jangan salah dalam kehidupan ini? Nanti masuk ke liang kubur, selesai lagi permasalahan itu. Dapat masalah baru. Inilah dia Bapak Ibu, udah jam 10:05. Satu lagi supaya selesai kaji kita ini. Kalau ada orang bertanya nanti, apakah Ustaz Ragu kita di malam di Pasir Pangarayan Masjid Ar-Rahman? Ada 5. Apa yang pertama tadi? Tentang hijrah masalah sholat. Yang kedua hijrah masalah infak sedekah. Yang ketiga hijrah masalah menjaga mulut. Yang keempat tadi hijrah menjaga jangan busuk hati. Yang keenam, yang kelima adalah jangan Bapak Ibu punya sifat yang niatnya selalu berbelok, nampak amalnya akhirat, tapi sebenarnya tujuannya adalah dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sebenarnya kalau kau cari-cari dunia ini, tak ada obah kalau kata syair, seperti mengejar rusa yang sedang berlari kencang. Kalau kau kejar dunia ini, tak ada obah seperti kau sedang mengejar bayang-bayangmu. Makin cepat kau berjalan, pasti 2 kali lipat dia lebih cepat dari kita. Bagaimana bayang-bayang supaya mengejar kita? Mundur kau ke belakang, maka bayang-bayangmu akan mengejarmu. Apa maknanya? Engkau urus akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Tapi kalau mati-matian kau di desa Rambah nih, siang malam kau bekerja, dunia, niatmu memperkaya diri, niatmu supaya dipuji orang, maka akhiratmu tinggal, sholatmu tinggal, capek kau dalam hidup ini. Sementara kematian makin dekat ke yang kubur masing-masing. Hati-hati Bapak Ibu. Niat ini perlu ditata. Maka dalam hadis Arba'in Nawawi itu nomor 1 dibuat Nabi, yang pertama itu hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu pekerjaan itu disertai dengan niat, dia akan memperoleh apa sesuai dengan niatnya. Pengajian malam hari ini, apa niat Bapak? Pengajian malam hari ini, apa niat Bapak Ibu? Maka Allah akan menengok itu, apakah kau berubah dari yang 5 perkara ini. Ya Allah, kekuranganku di sholatku, hijrahlah, rajinlah sholat. Kekuranganku aku bakhil, maka perangi sifat bakhil, jadi dermawanlah. Kekuranganku busuk hati, maka berubahlah, obati sakit hati, busuk hati. Aku kekuranganku mulut tak bisa dijaga, berhenti menggosip, menggibah, memfitnah. Kekuranganku mungkin niatku selalu salah, perbaiki tata niat dengan baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan syair yang disampaikan oleh Sokubei. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita. Hafal adinda syair Sokubei. Kalau saya baca awalnya adinda paham. Jika diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tumbuk tambah berisi, runduk ke bawah. Allah Akbar. Tambah pintar kita, makin mau mengajari orang yang belum tahu. Makin kaya kita, makin dermawan kita. Makin berkuasa, makin banyak orang yang terbantu sama kita. Itu namanya ilmu padi, ayahanda, ibunda, keluarga. Jika diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung.
sifat ayam di kandang, bertelur 1.000 sekat. Ada manusia di macam ayam, kotek-kotek saja. Satunya telurnya itu pun belum lagi jatuh, jantan sudah keliling kandang. Kotek. Siapa tadi contoh seperti ayam nih? Sumbangannya paling sedikit, ceritanya banyak kali. Hati-hati Bapak. Terakhir Pak, udah mulai tersinggung Bapak nih, mau saya bertengok. Ini terakhir nih Pak, ada lagi. Terakhir. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Allahu Akbar. Dan sama penyu dengan ayam Pak. Duduk Bapak di pantai air manis, pantai Pandan Sibolga, sedang santai menengok senja, ingin terbenam matahari. Bergerak-gerak kaki Bapak, rupanya kedua anak penyu dari pantai tadi. Bukan satu, bukan dua, 400 Pak. Pertanyaannya, kapan kau penyu bertelur? Ayam saja satu telurnya kotek-kotek. Heboh, ini penyu tak pernah kotek-kotek. Tengah malam dia gali pasir di pantai, bertelur dia beratus, balik dia ke laut, tahunya orang. Rupanya setelah dia mati baru tahu kebaikannya. Tahu kalian ya? Masjid Ar-Rahman ini almarhum Bapak Siano banyak sumbangannya di sini, tapi tak pernah kita tahu selama ini. Setelah beliau wafat, Allahu Akbar. Orang yang menceritakan kebaikan dia tak pernah ambil pusing. Jangankan untuk dipuji, tapi dia selalu menyembunyikan kebaikannya. Dan mampu kau sembunyikan kebaikanmu, paling tidaknya jangan kau umumkan kebaikanmu, kecuali untuk memotivasi orang lain. Boleh Pak, boleh. Ditulis di papan, sumbangan Bapak Sianu 1 juta. Dibaca sama kawan sebelah, ini kawan ini cuma sehektar sawitnya 1 juta pula sumbangannya. Aku 4 hektar, aku 4 juta katanya. Mantap, bagus, lanjutkan. Itu Pak. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata kuncinya adalah, kalau kau hari ini dihina orang, maka kemudian kembalikan lagi. Tidak mungkin ya Allah, daun yang jatuh di kerumunan pohon yang rimbun di tengah hutan belantara, satu pun tidak akan pernah jatuh kecuali izin Engkau ya Allah. Kenapa ada orang menghinaku, menggibahku, memfitnahku, melecehkanku, merendahkanku? Ya Allah, tidak akan mungkin dia akan mengejek, menghinaku, merendahkanku kecuali Kau izinkan dia ingin menguji keimananku. Tahan tak engkau atau tidak? Kalau kau lulus, anak sekolah pun diuji supaya naik ke kelas berikutnya. Orang beriman diuji, maka jangan kau marah, jangan engkau tersinggung. Kembalikan, ini karena izinmu ya Allah. Makanya ada orang kau kirim menghinaku, mengejekku, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Naik derajat kita Pak besok. Bukan Pak Imam, bukan Pak Ketua, bukan Ustaz, semua kita pernah dihina oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji kita malam hari ini bisa tidaknya memberi sedikit manfaat. Ini hanya mengulang-ulang kaji, jauh dari harapan Bapak Ibu. Mohon Ustaz dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Dari Ustadznya hanya menutup dengan doa kafaratul majelis. Doa tentu yang paling afdal. Ayahanda Pak Ketua lah yang memandu doa ini. Nanti kualat saya di lama-lama Bapak Ibu. Sudah lama kali saya berceramah ini, lebih dari 1 jam. Mohon nanti kesediaan ayahanda memantri doa dari acara kita ini supaya sempurna dan lengkap. Dan jangan lupa Bapak Ibu, habis ini kita akan acara makan bersama, ya kan Pak? Alhamdulillah ada Ibu standby, kita akan makan snack pun jadilah. Yang penting itu datang dari orang-orang baik, dinikmati orang baik,
maka berbagi kebaikanlah kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.